GG Podcast, bincang-bintang bukan sekedar viral. Sekarang saya bersama Nita Pramesti. Ye. Kurang heboh. Udah, aku dapat tangan terus. Nita Pramesti. Aku bawa masa soalnya kesini. Kenapa? Gak bawa penggemar-penggemarku. Ih. Berapa? Aku makin dijudge. Berapa ada penggemarmu, ada berapa Gak sih? ada, hater semua. Termasuk Kamu. Termasuk Anda ya. kok gitu sih Nita lo, padahal kita lo sangat menyayangi Nita, tapi banyak lo menyayangi dirimu, cuman kamu tidak mau mengakui rasa Menyakiti gak sayang sih? itu. Hah? Menyakiti gak sih? Kamu yang merubah rasa sayang itu jadi sakit jadinya. Aku gak ngerti konsepnya. Kamu jangan gitu dong. Aku lagi down, kamu bikin makin down kayak gitu. Kita ngobrol aja langsung ya. Jadi curhat. Apa sih ngomongannya? Oke Nita, apa kabar sayang? Sayang. Mm-mm. Aku agak sensitif gitu kalau dengar sayang gitu ya. Ya ampun, ini ini kamu kebentur di mana sebenarnya? Enggak. Baik. Baik ya. Baik. Kalau udah bisa datang ke sini baik artinya. Baik artinya dalam segi rohani jasmani baik, ekonomi juga baik. Ekonomi agak hura-hura ya sekarang ya. Hura-hura cuy. Hura-hura abis tapi bisa gampang nyari lagi kan? Tengkara. Iya. Iya. Rezeki kan Nggak kemana. Nggak Siapa kemana sih yang ya. nolak? Siapa sih yang nolak event dari perempuan secantik Nita Pramesti? iya, tapi ada sih yang nolak. Ada ya. Sedih ya. Ya tapi enggak apa-apa. Bersyukur Iya. tetap bersyukur. Kayak ini podcast dia sendiri buat acara bagus ya, rame sendiri. Ya. Oke Nita, sekarang kamu sibuknya apa sih? Aku sekarang sibuknya ya kalau ada job manggung. Memang sekarang Tapi di sekarang zaman lagi fokus gini sih aku skripsian dan Oh, musidang, skripsi. doain ya semuanya. Saya Oke. musidang. Aduh, mau sidang ya. Berarti Sidang skripsi. Skripsi S1 ya? Iya dong. Strata 1 ya. Strata 1 kan. Strata. Oke. Oke Nita, kamu ini kan dikenal oleh pegiat sosial media sebagai tokoh publik, penyanyi, selebgram, Astagfirullah. terus salah satu anak muda. Dari banyaknya anak muda, kamu salah satunya yang masih menggiati budaya. Iya. Budaya yang kamu giati dari budaya Bali itu apa? Menggambel? Aku pernah lihat kamu menggambel ya. Mekidung. Iya, kalau aku memang itu karena hobi sih ya. Karena aku dari SD, anggap dari TK lah ya. Segini SD-nya waktu ini. Enggak. Ini. Ya bisa jadi ya kayak. Segini. Enggak mungkin. Jangan bercanda dong. Oke ya, terus. Iya. Itu tuh aku memang udah keluarga aku tuh memang udah dalam lingkup seni kayak gitu. Jadi pas aku TK tuh aku udah mulai kayak nari. Terus aku dulu malah TK tuh melukis, tau gak sih? Dan punya cita-cita pengen jadi pelukis. Itu kan kerjaan saya, kamu jangan ambil kerjaan saya dong. Ya karena makin besar makin kayak gue nggak bakat deh di sini. Oh Kayak gitu. Jadi akhirnya ya udahlah. sadar kurang diri pas, ya. Kamu tuh nggak berguna di sini ya. Kamu di oke, terus. Terus aku kayak nari gitu juga waktu TK, nari melukis. Habis itu kayak SD aku udah mulai kayak belajar tembang-tembang Bali kayak geguntangan. Geguntangan tuh apa? Dan megita yang kayak jenis-jenisnya tuh mekidung, ada namanya mekidung, mecepat, terus ada sloka, abis itu ada kayak apa ya namanya ya? Mekidung, sloka sama nantri itu apa? Kekawin. Nantri itu apa? Nantri itu cerita nggak sih? Oh, nantri cerita Iya, ya. nantri Oh itu kayak gitu. cerita Tuh gitu. buktinya kalau Dita tuh lagi memang paham sekali masalah Sedikit. Karena saya bukan gini ya, orang seni-seni banget loh, ya. tapi setidaknya kan seni antusiasnya ada, Iya, semangat benar, untuk benar, berkesenian itu ada dan membudayakan warisan leluhur kita begitu ya. Oke. Yes. Projectmu sekarang kan, projectmu apa sekarang? Aku juga tahu kok misalnya kamu tuh seorang penyanyi. Kamu kalau misalnya bicara tentang lagu, misalnya tentang nyanyi, kamu lebih ke lagu apa sih? Lagu Bali, pop, Indonesia, English, Italia, Turki atau apa? Kalau dulu aku tuh excited banget sama lagu Bali. Tapi kalau sekarang lebih ke pop Indonesia sih. Lebih pingin lebih pelajarin itu aja gimana. Soalnya menurut aku peralihan terutama dari logat ya. Logat orang Bali menuju ke lagu Indonesia tuh memang perlu banyak pembenahan dari kayak gimana ya penyebutan kalimat per kalimat itu kadang ada masih kayak suara medok-medoknya gitu loh. Oh, misalnya tiang nih, tiang ya.
bukan kayak misal aku kayak gimana ya Akhir dari ini. segitu Aku akhir dari ya ini. pokoknya ada konotasi kata yang memang medok gitu kadang, tapi kita tuh nggak sadar. Nah itu yang mau aku perbaiki, makanya aku lebih kayak coba dengerin lagi yang lagu-lagu Indonesia yang kayak gitu, Inggris juga. Pronunciation-nya biar bagus. Musisi apa? Kayak gitu. Bibirmu gimana tadi? Musician. Pronunciation. Oke, jadi sekarang kamu lagi membenahi diri atau menambah ilmu ya untuk dunia musik? Iya benar sekali. Kalau misalnya sekarang di musik nih, salah satu artis atau penyanyi di Indonesia yang bikin kamu tuh kayak keren untuk dipelajari deh nih. Mungkin Bayu Kramas atau siapa mungkin? Bisa nggak jangan sebutkan namanya? Iya, kenapa kamu dengan orang itu? Kalau enggak ya, saya nggak kenal orang. Oh iya, oke, siap. Terus? Kalau aku memang penyanyi yang aku lihat di Indonesia ya. Eva itu, mungkin, bukan ya? Eva Wahyuni. Itu emang penyanyi kelas luar biasa. Rosa. Ya. Rosa itu aku suka. Agnes Mo. Ya. Kayak wow, dia kok suaranya bisa kayak gitu ya gitu. Rosa, apa yang kamu suka dari Rosa? Enak aja suaranya, empuk gimana pokoknya enak. Kamu juga enak kok. Apa maksudnya, nih? Maksudnya suaranya. Oke, iya. Gitu. Masa ya, makasih loh. Iya, kan dipuji dulu kan. Iya. Nanti mau dijatuhin nih. Gitu juga. Kamu jangan suka baca pikiran orang lah ya. Oke. Benar berarti. Oke, ya. Enggak lah. Oke, Rosa sama Agnes Monica itu yang bikin kamu ingin harus dapat ilmu sih dari dua. Iya, benar banget. Musisi. Karena aku jujur aja, aku untuk masuk ke dunia kayak tarik suara pop terutama ya. Itu tuh aku nggak gini, soalnya nggak ada les vokal jadi kayak gitu, jadi memang benar-benar otodidak gitu, sesuai gimana ya, belajar dari pengalaman lah bisa dibilang kayak gitu, dari manggung-manggung, karena aku juga mulai udah manggung-manggung nyanyi itu udah dari kelas 2 SMP kalau nggak salah. Dari kelas 2? Iya, 2 SMP. Dari yang dibayar cuma 100.000. Coba ceritakan dari awal kamu bisa ngasilin duit dari dunia nyanyi. Jadi awalnya karena itu sih pertamanya, karena aku kan dulu ikut lomba-lomba kayak mecepat, mekidung, jenis-jenisnya kayak gitu ya. Terus aku tuh mulai dulu kan ada stasiun TV di Bali lokal, besok di sana kan sering muter-muter lagu Bali tuh. Jadi aku kayak sedikit tertarik gitu kan. Dan aku nyanyi gitu di rumah, dan pastinya itu tuh aku beruntung banget karena orang tua aku tuh support dua-duanya kayak gitu. Jadinya pas dia tahu aku kayak suka nyanyi kayak gitu, terutama bapakku ya, karena dia ngeliat kayak kayak anak ini gini deh, ada bakat deh di sini. Kayak anak ini pinter nyanyi deh. Abis itu di kuliah di akuntansi. Enggak, itu memang keinginan aku kalau gitu, kuliah di manajemen ya. Nanti ya bahasnya ya. Anda melenceng. Jangan marah-marah dong, jangan marah-marah. Iya terus. Iya terus karena itu tuh kan aku lupa, aku tuh sering lupa gitu kalau orang tua support. Ya. Orang tua support kan. Terus abis itu di sana itu aku udah mulai kayak disuruh-suruh, misalkan di desaku nih ada acara apa gitu di desa, kamu festival atau apa, bukan nyanyi maksudnya. Oh iya. Iya, maaf. Ya kayak disuruh-suruh soalnya nyanyi kayak itu dari panggung ke panggung. Terus waktu ini pas banget ada saudaraku kan lagi metatah tuh. Terus aku disuruh nyumbangin lagu kan. Yaudah aku nyanyi di sana, dan ternyata di sana itu ada kayak produser waktu itu, produser lagu Bali lah anggapnya. Penyanyi Bali juga. Dan waktu itu tuh dia nyuruhnya kayak main-main aja ke studio kayak gitu. Terus kayak bapakku juga kan mungkin excited banget ya, jadinya dia mikirnya nyampe studio tuh aku diajarin teknik vokal kayak gimana, diajarin nyanyi lah gitu. Ternyata dia nyampe sana tuh aku udah disuruh untuk bawain lagu kayak recording gitu. Maksudnya? Abis itu recording kan. Nah karena udah terjun di dunia kayak udah punya lagu kayak gitu kan, jadinya percaya pada kesempatan tuh aku manggung-manggung kayak gitu, diajak sama produserku kayak gitu, walaupun ya cuma ngintilin lah ya, dari ngintil-ngintilin itu namanya juga nyari pengalaman. Kalau dulu nggak dibayar aja juga oke-oke aja gitu. Sampai sekarang juga nggak dibayar juga. Iya. Aman gak gitu. Apa sih nggak buat Nita, gunung pun digeser kok. Oke, terus berarti itu tahun berapa? 2012. Berarti bener ya? Iya bener. 11 tahun yang lalu ya? Bener gak sih? Iya sih. Iya, jangan suruh aku hitung ya. Goblok hitung. Akuntansi gimana sih? Aku bukan akuntansi, aku apa? manajemen. Manajemen tuh kan juga tapi kan gue kayak fokusnya bukan di akuntansi. Akuntansinya gitu. Bukan. Fokusnya ke siapa? Fokusnya ke gini sih, masa lalu.
Iya, kayak gitu. Iya, iya. Oke, berarti itu yang bikin kamu sekarang sampai sekarang di musik ya? Iya, di musik. Dan gimana ya, aku juga kayak ngerasanya sekarang tuh suatu keberuntungan banget. Kayak aku kan melejit lagi ya, anggap aja kayak gitu ya. Kan dari Instagram ya, dari Instagram terus followers aku naik banyak kayak gitu. Tapi padahal aku sama sekali kayak dari dulu tuh nggak punya impian untuk itu, kayak jadi selebgram, kayak punya followers banyak di Instagram itu enggak. Jadi aku memang kayak benar-benar nge-share apa yang aku lakuin itu kayak gimana ya, kayak memang karena aku suka gitu. Dan publik pun publik tuh ternyata juga support di sana. Dia suka gitu. ya. Dia selain suka kamu punya wajah yang enak dilihat, punya suara yang enak dilihat, wih seneng dia. Salah ngomong aku. Nah, memang benar sih, siapa Nita nih, Nita ini sesuatu yang perempuan yang sesuatu lah pokoknya, perempuan yang sesuatu lah ya, memiliki sesuatu sampai ya? Banyak ribuan lelaki yang tewas ya. Ya aku bunuh sih. Jadi selama ini, jadi kamu membunuh laki-laki itu, ya. Gitu. Kamu nggak usah ngomong laki-laki. Oke, ya udah. Udah nggak percaya sama laki-laki. Apa sih omongan ini? Oke, ini jangan ke arah pribadi ya. Iya, terus lanjut. Oke, tadi kita udah ngomong tentang masalah musik. Oke, itu kan masih Bali nih. Ya, iya. Terus kalau kamu bilang mau belajar Indonesia, apa kamu punya planning mungkin akan atau kamu sudah punya materi nasional. Untuk ke materi nasional ini? Ada kan lagu materinya? Iya sih, bener sih ya. Beneran? Iya, jangan gitu ya. Iya, kalau kayak make sure aja sebenarnya ada kan? Ada dong ya. Kita yang tahu ya. Hanya kita berdua yang tahu. Ya pastinya gimana ya kalau aku kalau untuk ke nasional, misalkan nih ikut ajang kayak gitu. Nah iya, kamu kenapa nggak pernah ikut nggak? Ada kepikiran nggak? Nggak pernah, karena aku kayak masih belum pede aja, masih kayak perlu banyak belajar gitu loh, perlu ada yang diperbenahi lagi kayak gitu. Jadi belum sepede itu. Oh gitu. Tapi kalau nggak salah nih ya, kalau orang ikut ajang-ajang idol gitu, yang dicari kan bukan suara yang bagus tapi yang berkarakter, benar nggak sih? Iya sih, benar. Ah, terus? Bener juga, cuma kan ya itu karena aku belum kayak percaya, kayak gimana ya, kayak belum percaya sama kemampuanku gitu. Oh gitu. Karena itu deh. Tapi pengen nggak? Pengen banget gitu. Pengen banget. Kalau misalnya ada kesempatan, terus kepedeanmu sudah oke, berani kamu untuk terjun ke ajang itu? Berani. Harus berani sih. Sebenarnya harus dicoba nggak sih? Ya harus dicoba dong. Ya. Kamu jangan sampai jangan membatasi dirimu dong. Iya deh nanti. Kan hasil tuh nggak harus baru kita terjun langsung menang, kan nggak mungkin kan? Iya benar banget gitu. Sih, benar banget. Kalaupun langsung mungkin keberuntungan ya. Iya. Keberuntungan itu juga nanti kalau misalnya kita baru langsung jadi, kita nggak belajar dari itu kan kasihan kan gitu. Iya. Benar. Sedih dah nih. Enggak. Oke, sekarang enggak usah lebay. Nita, aku mau ini dong. Kamu sekarang kan kapan kamu sudah? Aku barusan aja tadi daftar sidang. Tapi jadwal sidangku belum keluar. Ya, saya siap-siap jadi pengangguran. Enggak dong gitu, gila. Kan pengangguran bukan hanya kamu aja, tenang aja. Gak sendiri ya. Sendirian. Tenang aja. Enggak lah ya, oke. Ya. Jadi kamu udah mau tamat S1 dah nih. Tamat S1. Kuliahmu aman 4 tahun berjalan atau ngaret? Aman. Bohong. Ini aman banget karena aku aku kayak percaya diri. Kenapa? Karena aku udah daftar sidang ya sekarang. Jadi aku kayak percaya, oh my god, aku 3,5 tahun nih. 3,5 tahun kamu kuliah? Wow. Gitu. Kamu kuliah di salah satu kampus di Denpasar. Ya, Denpasar kan? Deket, Pak. Iya. Oh itu. Bisa dilihat kan? Iya, kelihatan. Jurusan kamu apa? Manajemen bisnis. Setelah itu nanti berarti kamu sudah ada gambaran nanti aku mau dibawa kemana? Udah. Jadi aku sebenarnya itu aku pengennya juga, aku nyaman dibilang dunia entertain tuh aku nyaman banget. Karena memang itu hobi aku kan. Memang kalau perempuan bilang nyaman tuh matanya emang. Nah, terus? Enak ya. Habis itu kayak pengen coba aja dulu, kayak tadi aku bilang itu pengen coba itu, tapi ada kayak plan gitu loh kalau aku, ada plan A, B, C kayak gitu. Plan A, B, berarti sudah siap nanti kalau misalnya plan A begini ada B. Iya ada B kayak gitu. Oke, kalau C begini balik lagi ke A. Selagi masih muda ya kan. Selagi masih muda. Wow, umur berapa sih?
22 masih muda gak sih? Masih muda 22. Oh, iya. Bohong li 22. Serius kamu berapa umurmu? 22. 22 apa 26? Ini menjatuhkan ya? Iya, Udah sesi menjatuhkan. Enggak, kan nanya. Setauku kan 26 kalau nggak salah. 22 sekarang. Dong. Oh iya. Oke, Nita. Masih muda gini muka. Oh iya. Oke. Kenapa sih kamu di zaman yang serba maju nih kamu masih peduli dengan budaya? Apa sih yang bikin kamu tuh? Aku pernah lo lihat kamu tuh nyanyi di salah satu yang ciptain lagu nyanyi. Kamu isi mekidung ya gitu ya. Dan kamu itu indah kidungannya itu loh. Jarang ada penyanyi yang bisa mengkidung seperti itu. Maksudnya ada beberapa, tapi kan kebanyakan nggak bisa. Kenapa kamu masih mau mempertahankan budaya itu dan kamu masih melakukan sampai saat ini? Karena kan zaman sekarang kan banyak beberapa dari kita anak muda itu sudah mulai lupa. Aku lebih milih nongkrong di salah satu kopi yang mahal di dunia daripada aku harus latihan budaya. Apa yang membuat kamu itu? Kenapa? Biasa aja bisa nggak? Marah saya, oke, iya. Kalau aku ditanya kenapa itu ya, mungkin karena aku suka gitu loh. Sampai dulu sebenarnya aku SMP aku bilang aku mau lanjutin kuliahnya di ISI. Nah, iya gitu. Oke. Kenapa kamu nggak ke ISI? Oke, cerita dulu. Iya. Karena kayak gini kan. Dulu emang karena mungkin aku kayak mikirnya, wah kayak ini memang aku banget deh gitu loh, kesenian tuh memang aku banget. Karena aku tuh ngerasa enjoy aja pas ngejalaninnya. Sama kayak dulu aku nggak bisa megamel kan. Aku sampai dulu aku jadi satu-satunya cewek yang ikut ekstrakurikuler megamel di SMA aku. SMA-mu? SMA aku. Satu-satunya cewek cewek yang pengen belajar. Aku bilang langsung sama Pak guru ekstrakurikuler itu, Pak saya boleh nggak belajar kayak gini karena saya pingin belajar walaupun saya nggak bisa banget, tapi saya pingin diajarin kayak gitu karena saking penasarannya mungkin ya, dan saking kayak kagum aja sama kesenian itu, kayak indah gitu aku ngerasa ya. Kayak gitu. Dan semenjak aku ikut ternyata teman-teman aku tuh banyak yang cewek-cewek terutama, banyak yang suka kayak gitu juga, megamel juga. Jadinya mereka juga join bareng dan semakin banyak kayak gitu. Dan sekarang konsumsi publik kalau di Instagram ada cewek yang lain apa alatnya? Megamel apa namanya? Ya, aku biasanya gender sih. Gender sama riong. Riong itu yang gimana? Riong tuh yang biasanya pernah nonton Gong Kebiar enggak sih? Yang berbanyak paling belakang. Oh, itu alat yang kamu kuasai. Oh, yang ini ya. Oh, dua tangan itu ya? Iya, yang bisa luar dua biasa tangan. Sekali ya. Karena basicku emang dua tangan sih, gender juga dua tangan kayak gitu. Wih, keren nih di zaman sekarang loh, orang yang sudah mulai menipis nih rasa kepedeannya gara-gara budaya. Bener nggak sih? Iya, bener. Kamu jangan, dia seorang tokoh publik selebgram tapi masih mau membudayakan yang namanya sebuah titipan leluhur, itu bagus sekali loh. Terus sekarang masih hafal dong? Sekarang masih. Coba. Astengkaro masih apa? Coba. Apa nih? Apanya nih? Nggak ada alat musiknya nih. Harus coba alat musik aku dong. Kayak gini loh, karena aku mungkin di rumahku nggak ada fasilitas untuk itu, alatnya itu. Jadi aku kadang tuh, makanya aku bilang kayak, wah aku kangen nih, pengen main kayak gini, main gender, pengen main riong kayak gitu. Tapi memang karena di rumah nggak ada fasilitasnya juga. Jadi ya kayak kangennya tuh, apalagi pas ngelihat alat musiknya tuh jadi kayak excited banget kayak gitu. Kepanggil ya. Kayak kepanggil, pengen coba. Kenapa nggak beli kamu? Kenapa nggak minta sama? Kenapa ya? Karena itu orang tua. Menurutku kalau misalkan di rumahku, karena nggak ada yang sefrekuensi suka main alat musik gamelan. Dan lingkup keluargaku tuh bukan yang terlalu seni banget malahan. Oh iya. Jadi kayak cuma paling kayak mamaku tuh dia suka kayak mekidung, nenek juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk keseluruhan yang seni banget itu enggak, cuma kayak ada keluarga dari jauh yang kayak gitu. Itu ada memang silsilahnya kayak. Berarti gitu. Di keluarga tuh ada seni, cuma sedikit. Iya. Tapi dan aku paling kontras banget seninya kalau di keluargaku. Oh, paling kelihatan banget ya. Kelihatan banget. Berarti seni-seni yang dikit-dikit digabung jadi satu ya, kamu yang ngwakilin dong. Mungkin ya. Iya. Berarti kamu anak nomor pertama atau? Aku kedua. Oh, kedua. Berapa saudara di Bertiga saudara. Oke, cewek semua. Cowok pertama. Oh, cowok pertama. Oke. Ya, tuh. Enggak nyari sentana kok. Iya, jadi ngobrolannya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kenapa bukannya aku kayak sok-sokan gitu, sok banget sih ini, sok-sok seni kayak gini, kayak enggak, memang karena aku suka gitu loh. Sedih nih.
Aku nggak menangis, Oh, iya. cuma mengeluh. Oke. Kayak gimana ya? Memang aku suka ngejalaninnya. Dan tadi kayak Mas bilang kayak di zaman kayak gini, kenapa masih mempertahankan suka sama seni kebudayaan? Itu memang karena dari sendiri sih. Maksudku aku nggak punya kayak orang-orang, mungkin ada yang punya kayak visi misi. Aku mau melestarikan budaya kayak gitu loh. Aku memang karena suka gitu loh. Dan itu pun kayak seiring berjalannya waktu tuh kayak dikasih aja kesempatan sama Tuhan. Kayak dulu aku ikut gong kebiar juga di PKB, jadinya tuh lumayan banyak tahu tentang instrumen itu kayak gitu. Oh, berarti kamu sudah sering terlibat kalau bahasa festival dalam bentuk gamelan grup gamelan ya. Kalau bisa coba dijelasin apa maksudnya? Gong kebiar. Sudah berapa kali sering terlibat di situ? Enggak sering-sering banget sih aku. Tapi cuma baru di Art Center pernah, sama di Kabupaten Badung itu aja pernah lomba. Wow, keren sekali ya. Jadi ini jadi contoh buat kita nih teman-teman ya, jangan asal tenar aja, jangan asal tahu perkembangan zaman tapi kalian melupakan sejarah. Kan rugi, kasihan. Kita nih banyak punya budaya dan itu harta karun kita ya. Benar-benar. Baik sekali Nita ya. Baik ya, malaikat banget ya aku di sini. Iya, kenapa aku sama dia ketawa isinya? Nita, aku mau tanya dong. Kemarin ini kan, tapi kamu boleh jawab boleh enggak nih? Oke. Kamu ini kan perempuan, yang setauku kamu sering terlibat dalam kegiatan ini dan itu. Di kegiatan ini dan itu kan pasti ada atau bapak-bapak. Nah, kamu di kampus itu pernah nggak dirasain dengan salah satu orang yang entah itu dosen atau bagaimana? Tapi jangan sebutin nama. Pernah nggak? Kalau menurutku dosen gitu di setiap kampus nggak sih? Oh gitu. Pasti ada. Nggak tahu ya. Nggak. Kalau menurutku pasti ada sih dosen-dosen yang genit kayak gitu. Kalau aku sendiri bilang ada. Kayak gitu. Tapi kalau aku ya prinsipku tuh kayak gini. Aku soalnya di luar dari kampus itu juga banyak banget nemuin kayak om-om rese kayak gitu. Coba ceritain dari kampus dulu. Aku pengen tahu soalnya kan kemarin ini kan lagi banyak lagi gencar kasusnya. Memang sih ini udah lewat berapa episode ya. Cuman kan kita ingin membahas secara asik nih. Secara pribadi kamu punya pengalaman itu nggak? Mungkin dari kayaknya nih bapak ini kayaknya udah mulai, perempuan kan peka soalnya dia. Pernah nggak? Iya sih, benar-benar. Kalau aku di kampus ya, pengalaman aku di kampus itu tuh aku juga nggak nyangka gitu loh, bisa sampai ada dosen yang kayak gitu ke aku, gitu kan. Ya walaupun aku percaya kayak bukan ke aku aja, gitu, pasti ke mahasiswa lain juga. Cuma tahu kan masang pancing, masang umpan, ya terus masang umpan sana sini, siapa yang nanti yang mau, ya udah pasti bakalan digas sama dia kayak gitu. Jadi kalau sepengalamanku tuh emang ada dosen yang kayak genit gitu ada. Cuma menurutku aku masih setenang ini karena dia tuh belum ada tindakannya. Ngerti nggak? Dia tuh cuma kayak di kata-kata, walaupun menurutku kata-kata itu udah keterlaluan banget. Cuma karena aku orang yang nggak terlalu yang boom banget, maksudnya kayak bisa yang kayak gitu tuh aku nggak terima kayak gitu tuh kan. Aku nggak terlalu kayak gitu selagi memang dia tuh nggak ada tindakan kayak macam-macamnya kayak gitu kan. Walaupun di chat tuh ya udah kurang ajar banget sebenarnya itu. Cuma ya udah sih. Dan menurutku ya untuk mahasiswi ya tentunya mahasiswi sekarang ini, kalau misalnya kalian nemuin tuh dosen-dosen yang kayak gitu tuh, laporkan polisi. Intinya satu itu jangan kepancing aja. Karena Mas, aku gini loh, aku pernah dengar cerita dari seseorang juga, dia juga di kampusku, udah lama banget di sana, anggap ya ibu kantinnya ya. Dia cerita kayak kasus yang kayak gitu tuh, yang aku kan cerita nih tentang aku diginiin, digenit-genitin sama dosen tuh, ternyata memang udah banyak. Cuma itu tuh juga dari faktor si mahasiswinya mau dan malahan dia yang mancingin. Ngerti nggak dalam artian? Maksudnya bukan dosennya tapi malah mahasiswa yang mancingin? Bukan, dosen mancingin. Cuma mancingin. Si mahasiswa ini entah kenapa mungkin pemikirannya coba deh bercandain kayak gitu. Mungkin ya jadinya dia tuh kayak ngekasih ginian baliknya tuh kayak ikutan juga diginiin, direspon. Maksudnya responnya tuh dalam artian juga yang kalau misalnya kita pakai WhatsApp nih, cuma anggap udah dikasih stiker ya, walaupun mungkin dia cuma ngerasanya stiker ya, stiker cium atau apa gitu.
jadinya kayak dosen tuh mulai terpancing, wah dia udah mulai tertarik nih sama gue. Wih, berarti gitu. sama kayak kataku berarti kayak Anita tertarik sama aku. Enggak. Oh, bukan. Enggak banget. Lo enggak. Sorry banget. Lo enggak tadi ceritain tadi enggak. Kayak gitu, makanya aku tuh beberapa kali tuh ada yang denger sampai kayak pernah jalan sama dosen, tidur sama dosen yang kayak wow, gitu. Wow. Kamu pernah dengar itu langsung? Iya, aku pernah dengar itu langsung. Dan itu menurutku emang bener-bener pure karena gimana ya? Jelas-jelas aja kalau misalkan kita nolak, pasti dia si lelaki buaya buntung nih nggak bakal gini kok. Lelaki buaya buntung. Maksudnya dia nggak bakalan ngerespon gitu loh, karena dia tuh masangnya tuh umpannya banyak. Gitu, bukan kita aja. Jadi sepengalamanku soalnya, aku setiap misalkan aku nanya bla 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 sama dosen, udah selesai aku nanya, aku dapat inti dari apa yang pengen aku tanyain. Setelah itu kalau dia memang ngeresponnya kayak nanya yang udah mulai aku menurutku kayak wah udah nggak beres nih kayak gitu, nggak usah direspon kayak gitu. Aku sering banget nge-read chat dosen. Wih, ini jago nih. Makanya dia kuliah di manajemen hati, manajemen sikap, manajemen chatting, dia aja paling jago kok. Paling jago dia nih. Jadi buat kalian yang ngechat Nita yang nggak kebaca itu sudah biasa, Enggak sih, okay, bukannya bukannya nggak kebaca ya, cuma chatnya lama dibales, kayak gitu aja. Sengaja. Kayak gitu. Jadi terus. Ya gimana ya untuk mahasiswi, pokoknya kalau misalkan ada dosen yang kayak gitu, intinya satu, jangan begitu diladenin, karena dia semakin kita udah kayak gitu tuh, semakin kita ngasih respon yang lebih ke dia tuh bakalan semakin ngelunjak. Intinya kayak gitu. Dan yang kedua, ini kalau misalkan dia sampai kayak misalkan kalian punya pembimbing nih buat cewek-cewek, dosen pembimbing, terus dia nggak mau ngelulusin atau ngesetujuin dengan ancaman, itu kalian please lapor langsung. Ke mana kalau misalnya kita lapor tuh? Ke pihak kampus atau? Ya pihak kampus. Kampusnya ya. Iya. Seandainya tuh misalnya ke pihak kampus ya sudah. Nah itu misalnya gitu. Kadang aku juga ngerasa bingung kayak kalau misalkan ada yang kayak gitu ya, kayak melindungi, ngerti nggak sih? Melindungi orang di dalamnya kayak gitu. Itu adil nggak sih sebenarnya? Kayak gitu loh. Sedangkan kita kan juga punya hak kita gitu loh. Karena mungkin mereka bicara tentang institusinya ya mungkin ya. Oh sudahlah itu cuma bercanda. Karena ya itu udah. Karena aku juga ngerasanya kayak loh kok ini kayak bukan di kampusku aja ya, tapi kayak kampus-kampus lain. Oh ya itu sudah kamu selama lah itu. Ya itu udah. Apa dia melindungi kayak kampus itu, melindungi nama baik kampus itu. Jadinya dia nggak mau ngegedein masalah ini, padahal ini lumayan gini loh kalau berkelanjutan. Itu menurut aku bahaya sekali, banget gitu. Soalnya kemarin kan sebenarnya kan budaya ini kan sudah lama banget sudah ada. Dari dulu sudah ada, cuman baru kemarin tuh ada beritanya heboh. Terus sekarang apa netizen kan tajam mulutnya, jadi sampai viral kan. Masyarakat juga nggak kaget kok dengan hal seperti itu, karena ini sudah kok baru sekarang ditindakin lah. Iya benar. Karena gini juga ya, mungkin kalau menurutku, aku juga bukan orang yang gimana ya, yang bisa speak up banget gitu loh untuk satu masalah. Karena kayak tadi aku bilang, kalau misalkan aku masih ngerasa kayak aku masih aman, kayak ngerasa nggak kepikiran, aku masih fine aja. Cuma aku bakalan nge-keep itu. Aku bukannya yang bodoh, aku nggak bakalan punya bukti. Kalau misalkan dia ngelakuin tindakan yang lebih daripada itu, aku bakalan nyimpen bukti-bukti itu. Wih, ngeri nih. Gitu. Jadi bukannya diam-diam nggak speak up tapi goblok ya untuk teman-teman. Ngeri nih. Kayak gitu. Jadi misalkan nih kalian digenitin sama kayak gini, cuma lewat chat itu jangan dihapus kayak gitu. Jadi jangan dihapus. Nanti suatu saat kalau misalkan kalian diperlakuinnya lebih daripada itu, diperlakuin langsung, ada bukti, ada tindakan kayak itu, kalian ada buktinya gitu. Ada jejak digitalnya. Jadi jangan, walaupun kalian punya pacar ya, ini konteksnya walaupun kalian punya pacar, kalian takut sama pacar kalian bilangin aja baik-baik sama pacar kalian. Aduh, aku di chat gini nih sama dosen aku kayak gini gitu. Biar nggak karena itu juga jadi pertengkaran kayak gitu sih. Iya. Karena soalnya omongannya kan sangat disayangkan kalau misalnya nih, bukan maksudnya mengejar dosen itu buruk, enggak. Itu kan misalnya nih kita ini sering melihat di depan ngomongnya bagus, akan mengayomi, tetapi di belakang malah perilakunya kayak setan kan gitu. Iya, benar. Itu banyak banget.
Banyak yang kayak melihatkan case-nya dia kayak gimana di luarnya, ternyata harusnya itu dalamnya ditindaklanjuti, kayak gitu. disurvei gitu loh. Apa benar ini Iya. seperti ini? Jadi buat badan perlindungan di mana Sebenarnya. dilaporkannya gitu loh. Kalau sudah dilaporkan sudahlah ngaku aja, bukan. Mungkin kurang ada benar-benar, khususnya di Bali ya. Mungkin kurang ada memang benar-benar fondasi yang menentang itu. Orang gimana ya? Salah satu tokoh yang mau menentang itu dengan benar-benar survive banget gitu loh. Yes. Kayak gitu menurut aku, tapi sekarangnya tuh ya kayak gitu deh. Nggak bisa. Malahan yang kayak gitu tuh nggak bakalan di gimanain ya, maksudnya dibesarkan gitu, apalagi kayak menyangkut nama kampus yang kayak Iya. kayak gitu. Harusnya dibesarkan, sudah dijebloskan, sudah beres. Takutnya kan kasihan mahasiswinya ya. Namanya selalu dibawa ke sana sini, terus diajak podcast ke sana sini, ditanyain bagaimana saat-saat digitukan sama dosen, kan kasihan juga dia. Iya, Pasti dia punya mental pasti down dong. Iya. Wih, aku walaupun dipakai nama samaran tapi hati itu nggak bisa nyaman. Iya sih, benar-benar. Makanya itu dia guys, girls, girls. Kumat lah dia. Ya udah mulai gitu tuh, udah mulai jengkel lah. Hati-hati girls. Oke. Jadi pesan-pesan itu ya Nita ya, kita harus benar-benar hati-hati, kita harus Hati-hati banget. intelijen sekali ya. Iya, benar. Untuk Kayak udah sadar gitu loh. sadar. Maksudnya kayak jangan seakan-akan baru kamu misalkan diiming-imingin kayak gini sama dosen kayak gitu, terus kamu kayak ketakutan, entah itu dari nilai kamu bakalan nggak dilulusin atau kayak gimana gitu. Jangan itu deh dijadiin patokan, lebih ke mikir dulu sebelum bakalan ngelakuin sesuatu kayak gitu. Rebut hak kemerdekaan pribadi jangan sampai diberikan orang lain gitu lah Bener ya. banget. Cakep. Iya, biar Nah, menyesal. Benar. Nah, itu dunia kampus. Kalau di dunia luar mungkin Di luar produser kampus. atau kamu pernah kerja di mana itu mungkin yang berhubungan Saya gini banget ya, kayak Apa? circle-nya om-om banget ya. Iya. Soalnya auramu tuh aura yang gimana ya? Primadona sekali gitu loh. Anjay, Anjir. primadona nggak toh. Oke. Kalau di luar kampus ya banyak juga kok Wih, sebenarnya. sombong sekali Anda ini. Ya, aku gimana ya? Aku malahan kayak gini tau nggak sih? Kalau aku ya tips and trikku ya. Tips and Kalau trick. aku menghadapi bapak-bapak yang awalnya genit kayak Yes. gitu, Apa aku bakalan berperilaku seolah-olah aku itu anaknya dia. Oke, kalau ada Ngerti bapak-bapak. nggak tingkah Oke. lakuku kayak anak-anak? Misalkan nih, aku ada di pertemuan atau ada di suatu organisasi yang memang notabene kebanyakan bapak-bapak. Yes. Kalau mulai dia tuh udah ngerayu-ngerayu kayak gini, kayak gitu kan. Iya. Habis itu aku pasti bakalan kayak gimana ya? Aku responku bakalan baik ke dia. Cuma aku kayak memposisikan diriku gimana caranya biar kamu itu nganggep aku anakmu. Oke. Mana jadinya kayak Jadi sifatku, mindset itu sudah berubah ya. sifatku, tingkahku itu tuh bener-bener kayak seakan-akan biar si bapak-bapak nih ngerasa aku tuh anaknya dia. Dan terbukti kayak gitu tuh ya. Aku sampai sekarang tuh jadinya setiap ketemu, anakku nih, anakku kayak gitu. Asik. Iya, jadi kayak Iya. dianggap anak, dan aku Iya. juga jadinya happy gitu. Jadi Iya. aku tuh banyak punya bapak gitu. Oke, gitulah ya. Bapak-bapak. Dari dianggap anak, terus bapak itu punya anak laki-laki, wah cerep udah jadi. Ya. siapa tahu. Jadi malah ngincer anaknya, jadi dapat bagus nih, triknya bagus sekali. Trik kan. Tuh kayak bener tuh. gitu. Jadi rubah sih keadaannya yang dimana saat perkenalan perkenalan pertama itu melihat Nita itu seperti tadi bilang tuh, yang awalnya kayak suka deh untuk ini Nita. Terus akhirnya Nita yang merubah ya, pemikirannya dia lah gitu. kamu yang megang medan tempur di situ, jadilah kamu sebagai anaknya. Iya. Oke, dan bapak Kayak gitu aja itu sih. Cuma gimana ya? Kalau chat tuh aku banyak banget dari yang kayak ini chat ini. Oke, tuh? oke, ini chat sekarang, kita akan bicara chat sekarang, chat. kalau chat genit Sebenarnya gitu sih gimana banyak. ya? Aku tuh agak bosan sebenarnya mempertanyakan ini sebenarnya. Chat itu kalau orang-orang, seorang perempuan itu ya, apalagi dia tuh banyak yang ini primode sekali. Balas chat itu 3 tahun kemudian baru dibaca. Nggak juga. Jadi cewek tuh ya. Kok entar lu. Oke, kalau entar kita akan sedikit berseberangan nih. Kita akan berseberangan nih. Terus, Kok tega loh? Siapa tahu kan kamu udah bisa megang medan tempur nih. Udah kamu sudah pengalaman udah banyak. Nah, Udah orang itu pengalaman ini loh cuman chat aja loh. Masa kamu enggak dibaca kayak dibalas oh ya gitu aja.
Kenapa sih kamu sampai membiarkan itu loh? Nggak dibaca. Gini Kan sakit sih hati orang. sebenarnya sama aja nggak sih cewek cowok, kayak kita tuh sama-sama punya klik gitu, ngerti nggak sih? Kalau kita suka sama orang itu pasti kayak misalkan aku lagi suka sama seseorang, cuma memang aku orangnya gengsian ya. Aku jujur aja, aku orangnya gengsian, kayak like aku nggak mau memulai, aku chat dia kayak gitu kan. Padahal nih cowok-cowok di belakang nih banyak. Banyak, tapi kenapa? Karena aku tuh nyamannya sama yang itu, yang satu tuh, yang malahan nggak ada pergerakannya, yang kayak gitu loh, yang malahan kelihatannya nggak peduli kayak gitu. Aku malahan ngarepin itu. Jadi pas ada chat-chat orang-orang nih, ada chat-chat orang-orang masuk nih, jadinya aku nggak bakalan jadiin dia prioritas kayak gitu. Jadi maksudnya sesuai moodku aja. Ya kalau aku pengen bales ya aku bales. Tuh. Gitu. Ya kalian banyak berdoa ya semoga dibalas chatnya sama Nita. Tapi itu dia. Tapi semua cewek nggak sih, kayak kalau aku sendiri, yang nggak semua cewek sih ya, harus nemuin kliknya dulu. Apa kamu terlalu bawa perasaan gak sih orangnya? Aku baper banget kalau udah sayang sama orang. Enggak, maksudnya gini. Oh berarti kamu yang baperan berarti. Dikit-dikit Aku baper sama orang yang aku sayang, gitu aja. Masa sih? Tadi katanya bilang baperan, dikit-dikit baperan. Maksudnya dikit-dikit baperan tuh gimana? Aku kan orangnya perasaan banget. Tadi kamu bilang gitu. Emang, tapi untuk orang yang kamu sayangi untuk gitu. emang orang yang aku sayangnya tuh kayak bener-bener sayang banget gitu loh. Terus misalnya orang sayang itu secara ngerespon itu cepet, kamu seneng kan? Seneng banget ya? banget, kayak aku ya misalkan lebay dah. ada notifnya aja, ada lebay kali. ada kayak notif chat aja tuh aku udah kayak anjir, deg-deg gitu loh. Ayah, ibu aku chatku dibalas. Bener-bener oh my god, dia ngechat pesta aku. Satu malam langsung. Tapi kalau aku ngerasa aku di chat aku enak. Kan ngechat aku kan kamu gitu. Kangen kalau sama gue. Tapi pernah gak kamu gagal? Kok dia gak ngechat aku, kayak cuek banget, dia hilang langsung? Pernah. Ya ampun, setampan apa sih dia? Pernah, cuma kayak aku tuh gimana ya, mungkin memang fasenya tuh kayak itu dah kepikiran, overthinking nih. Kenapa sih? Kalau dulu ya, karena aku udah keseringan banget. Ada tisu gak? Kan ibu mau? Biasanya kan ibu. Kayak gitu, jadinya aku ya udah, kalau misalkan udah lama banget jadi bisa lupa gitu loh. Jadi yang malahan kayak rasa itu udah nggak ada gitu. Ini ngomong masalah asmara ini. Kalau perempuan paling asik lo diajak ngomong masalah asmara, orang dia suka, mantannya, hal terindah. Kamu jangan buat aku seakan-akan di sini fuck girl ya, please. Aku sad girl. Kenapa kok kamu apa? Sad girl. Emo sekali ya, orang emo sekali. Padahal Nita ini, siapa sih yang nggak tahu Nita Pramesti? Cari langsung, apa namanya sekarang kamu? Nita Pramesti _. Iya, banyak sih yang nggak tahu. Kenapa gitu? Kan aku juga mau bantu kan. Iya. Di follow sekarang ya, di follow sekarang ya, guys. Sampai segitu ya. Sampai segitunya ngemisnya saya guys. Nggak. Oke. Apa follow ya? Iya. Oke. Terus sekarang kalau misalnya secara pekerjaan nih, kamu rencananya cita-cita jadi apa sih? Apa kamu ingin jadi seorang pejabat, atau kasir Indomaret, atau mau buat pijat klinik, atau dokter gigi? What do you think? Kalau aku pertama pengen sukses di entertain. Sukses di sebenarnya entertain. itu plan A ya. Pantesan ya plan A, plan B. Yeah. Plan A sukses di entertain. Terus kalau enggak, aku nih bakalan ke bank. Oke. Aku ke bank. Kalau nggak ke bank, pemerintahan. Iya. Kalau nggak pemerintahan, pengangguran. Kayak gitu, doain ya guys. Jadi pengangguran ya? Banyak banget. Oh iya, tadi gimana? Jangan dong. Oh iya, tadi doain ya. Jahat banget. Enggak sih, enggak. Oke, jadi itu cita-citanya Nita ya? Jadi kayak gitu. Di masa pandemi ini apa sih yang berubah dari kebiasaanmu? Yang biasa sering manggung, terus sekarang udah mulai jarang. Kebiasaannya paling gini ya, kebiasaan yang benar-benar ya dulu kan pasti jobnya pasti kan ya padat kayak gitu ya. Ya sih, sekarang lebih kayak ngapain dia gitu lah, kok nggak berguna ya gitu.
Wah, kamu mewakili hati kita, perasaan kita yang selama ini. Kok nggak berguna ya sama pandemi ya? Kayak dulu tuh misalkan sebelum pandemi, aku bener-bener ya selama pandemi tuh nongkrong. Apa? Selama pandemi kamu nongkrong? Selama pandemi iya, aku nongkrong loh. Serius? Tapi awal-awal enggak yo, awal-awal enggak. Sebentar, awal-awal pandemi. kalau perubahan kebiasaan hidup saat pandemi dan tidak, orang oke pas nggak ada pandemi nongkrong dong karena ekonomi bagus. Enggak, aku malahan enggak. Sebelum pandemi aku tuh kerja. Bahkan aku bisa pernah enggak kuliah karena aku harus nyanyi. Terus kerjamu kadang nyanyi juga, untuk entertain. Kadang juga aku kerjaanku di sana. Ya nyanyi, MC juga kayak gitu. Kalau ada gini sih, tapi lebih ke nyanyi sih sebenarnya. Habis itu kalau misalkan pulang sekolah tuh langsung kadang dari tempat 1 ke tempat 2 ke tempat 3 bahkan. 3 bahkan ya. Jadi aku nggak mandi guys, maaf ya. Kamu nak mandi? Aku nggak mandi biasanya. Orang publik kan nggak tahu itu. Yang Iya penting kan sih. dilihat, Nita tetap primadona, tetap berkilau, bling. Oke, Nita, kita sudah bahas tentang kebudayaan. Lalu segi kebudayaan, kamu ada pesan-pesan untuk teman-teman, terutama perempuan atau pemuda-pemudi? Kalau untuk aku sebelum pesan-pesan, aku gini sih, aku respect banget sekarang sama anak-anak muda yang udah bener-bener confident banget untuk nunjukin dirinya di sosmed gitu loh. Terima kasih, karena Kak. itu bener-bener positif banget loh menurutku. Diam, saya mau serius ya. Ngomong serius, sudah makanya tas biar yang confident banget nunjukin bakatnya dia, aku seneng banget. Tapi ya pastinya gini lah, ya lebih gimana ya, setelah kita mau buat kayak konten atau apa kayak gitu, jangan terlalu juga over, maksudnya yang sampai bisa merugikan diri kita kayak gitu. Berarti paham. Berarti maksudnya bikin konten yang bermanfaat lah ya, mendidik beredukasi ya. Iya, benar. Jangan sampai yang kayak memunculkan niat-niatan yang buruk kayak gitu. Ya. Jadi aku udah, kalau yang benar-benar konten yang kreatif, yang memang benar-benar memotivasi tuh aku suka banget sih sekarang. Luar biasa banget sekali. Kayak gitu. Terus pesan-pesan aku untuk anak-anak muda yang pastinya jangan gengsi aja sih sebenarnya. Jangan gengsi. Karena menurut aku kayak sekarang gengsi dalam hal untuk mengenal budayanya. Karena aku juga ada di circle orang-orang yang gengsi sama kebudayaan itu. Bahkan kadang ini cerita coba. Marah. Mas Adit musiknya diganti sama Dendam Nyipelet. Bahkan kadang gini loh, apa namanya, kayak di circle aku kayak mungkin aku nggak ngebantah untuk argumennya dia ya. Ada yang bilang kayak ini, aduh jangan dengerin lagu Bali dong, nggak suka. Kayak aku nggak bisa dengerin lagu Bali kayak gitu. Aduh jangan lagu-lagu Bali dong, aku nggak bisa dengerin kayak gitu. Dia orang Bali loh notabene. Kayak masa? Gitu. Iya, itu di circleku loh. Itu di circleku. Jadinya jadinya mungkin kenapa bukannya aku juga gengsi ya, aku kayak menyayangkan itu aja. Kenapa kok dia melakukan itu, terus dia statement kayak gitu? Jangan buat statement itu kayak gitu. Kalau memang kamu kurang suka, ya jangan buat statement itu. Kayak gitu. Jangan bilang, aduh jangan dong jangan lagu Bali dong, aku nggak bisa denger lagu Bali kayak gitu. Wow, Anda internasional sekali. Anda internasional sekali ya. Mungkin dia temannya Justin Bieber ya. Iya kayak gitu. Mungkin karena ya pengaruh, kita tahu kan juga namanya di Bali kan daerah pariwisata pasti udah terkontaminasi sama budaya-budaya lain ya, kayak gitu. Sama bule jadinya ya udah ngikut-ngikut aja anak-anak kayak sekarang itu. Bukannya aku yang kalian harus, tapi harusnya cinta ya sama, harusnya menghargai. Cinta. Saya menghargai. Maksudnya kalau aku tuh menurutku setidaknya menghargai lah. Walaupun kamu nggak suka-suka banget, setidaknya kamu menghargai, ini lo punya aku kayak gitu. Ini lo punya kita. Dan kita yang ini tuh nggak bakal mati gitu loh. Tuh. Ini tuh nggak bakal mati, bakalan ada. Malahan yang mati tuh kamu. Iya nggak sih? Sorry kasar. Tetapi itu bagus loh. Budaya itu tidak akan mati. Kan? Budaya tuh nggak akan mati, makanya ya jangan gengsi lah, yang gengsi itu akan mati, yang gengsi. Iya. Bener banget. Kayak
anggap aja ya, sejauh-jauhnya kita kerja, sejauh-jauhnya kita sekolah, kita bakalan kembali lagi ke tempat kita, ke asal kita. Sejauh-jauhnya kita merantau, kita bakalan kembali lagi nemuin sama budaya kita, kebiasaan kita, tradisi kita. Itu kita bakalan pelajarin kayak gitu. Jadi kita nggak bisa, gue kerja di Aussie nih kayak gitu, nggak level sama kalian yang kayak nari atau nggak suka lagu Bali kayak itu misalkan ya. Nah itu banyak loh sebenarnya, banyak loh kayak itu. Tapi setelah kalian dari sana, emang kalian bakal di sana ya, kecuali nikah di sana, tapi nggak mungkin juga. Terus juga di sana nggak mau jadi raja juga. Iya bener banget kan, kecuali memang dia jadi pemimpin di sana. Oke lah kayak gitu. Jadi ya udahlah, turunin sedikit gengsinya. Turunin sedikit biar berguna hidup lo. Iya gitu. Ya yang tersinggung nggak apa-apa ya. Oh apa ya, berarti Anda tidak berguna berarti kan gitu. Bukan aku yang ngomong guys. Iya saya yang ngomong karena saya juga nggak berguna gitu loh. Jadi aman. Benar banget. Contohnya Oke Nita, apa yang ingin kamu sampaikan dari semuanya itu, include dah budaya sudah, semuanya sudah. Dari budaya tadi udah. Terus dari pokoknya mahasiswi semuanya yang ada di Bali khususnya. Pastinya kalau nemuin kejadian kayak gitu, kalian harus pikir-pikir lah dulu. Misalkan kalau mau ngambil tindakan yang bakalan merugikan kalian ke depannya tuh pikir-pikir dulu. Dan misalkan kalau ada oknum-oknum kayak gitu yang genit atau sampai melakukan tindakan, ya udah kalian speak up. Kayak gitu. Kalau kalian mau speak up. Jangan diam ya. Iya, jangan diam ya. Kalau kalian suka, saya nggak tahu lagi tuh konteksnya gimana. Iya, benar. Kalau diam berarti Anda diperkosa, dan saat Anda diperkosa lagi menikmati tapi tidak mau tapi dinikmati. Enggak, gitu. diam juga bukan diperkosa. Iya. Kalau berontak baru diperkosa. Kalau terpaksa baru. Kalau misalnya kalau kalian diam tuh berarti kalian setuju gitu. Kok Anda yang panas hari ini? Maaf. Kalau kalian diam berarti Anda yang setuju. Ya pokoknya ya baik-baik aja lah gitu. Pikir-pikir aja lah dulu gitu sebelum ngambil tindakan gitu. Oke. Oh ya, Nit terakhir nih, Nit. Kamu pernah gak diajak bikin konten? Konten apa? Konten YouTube entah dengan tema yang gak pernah sama sekali ya Tuhan, terima kasih. Belum selesai Zaman sekarang kan untuk konten gimana? Kan sekarang orang kan lagi di mana-mana kan, media sosial lagi kencang. Iya, terus. Kencang. Terus bikin konten sama aku yuk. Dan konten tidak berbobot itu loh. Pernah nggak kamu ditawarin seperti itu? Banyak banget. Konten yang zaman sekarang ini mungkin konten yang lebih naik itu akan membahas tentang seks, bagaimana cara kita nge-seks. Kadang-kadang aku pikir gini ya, kok kayak Indonesia bodoh sekali, nge-seks sih harus diajarin gitu loh. Iya, emang bodoh. Tapi kalau aku sendiri pernah loh, sumpah. Apa? Aku pernah ada konten. Aku diajak collab, terus aku tanya kayak gini, channel YouTube-nya apa ya? Mau lihat kontennya kayak gitu. Oh, cari aja gini-gini. Banyak subscribernya banyak. Iya pasti banyak gitu-gitu. Kayak gini dong. Aku kalau misalkan orang-orang yang memang pingin tenar, pasti dia tuh kayak ini. Wih, ini aku bisa nemuin tempat biar aku bisa naik lebih banyak followersku kayak gitu kan. Hanya sekedar viral ya. Sekedar viral. Ini tagline ini ya. Tapi setelah aku lihat, loh, kok kontennya kayak gini sih? Dia tuh jadi bikin konten. Yes. Dia ngajak cewek jalan, ngebaper-baperin cewek kayak gitu, bikin baper cewek. Tapi mungkin karena aku nggak tahu ya, aku yang terlalu sensitif atau gimana. Menurut aku itu kayak, wah ini kok ngerendahin cewek ya? Oh iya. Itu seakan-akan cewek tuh bakalan gimana ya? Segampang itu masalahnya masalahnya tuh ceweknya tuh ganti-ganti di kontennya tuh gitu loh. Bukan satu cewek. Iya. Jadinya kayak beranggapan, jadinya aku ngerasanya kayak, cewek itu segampang itu ya diajain kayak gini, buatin konten kayak ini, isi dirangkul-rangkul kayak gitu. Jadi aku mikirnya seperti katanya Ari Lasso, sentuh hatinya ya, bukan masalah dia punya duit dan macam-macam terus diajak konten habis itu baper. Iya benar kayak gitu dah. Tapi kalau sekarang apa? Ya tau lah. Apa sih? Kamu ngomong apa nih? Ya tadi kan kamu bilang sentuh hatinya. Oh iya, sentuh hatinya. Jadi tapi aku gak semua ngejudge cewek kayak gitu kan. Iya, ngerti maksudnya. Ya kebanyakannya kan maksudnya gini, aku ngerti kok maksudnya itu. Dengan konten itu kan jadi orang itu menyalahgunakan. Iya benar, gitu loh, benar. Iya benar itu kayak kan. gitu maksudku. Bagaimana perempuan itu, kalau mengenal perempuan itu harus mengenal bukan masalah ke apa yang kamu punya, tapi pengenalan hati dan hati. Iya, walaupun itu cuma konten ya, konteksnya cuma aku ngerasanya kayak
ih apaan sih gitu. Kan orang Indonesia ini kan, apalagi netizen Indonesia ini kan ada bahan yang nggak harus viral bisa jadi viral gitu. Iya, benar banget, secuil, apalagi kalau misalkan orang tuh sensasional banget bisa dijadiin gede kayak gitu. Iya, gede. Siapa itu gede? Siapa itu? Anak pertama ya, gede. Iya, anak pertama gede. Ada putu lagi anak pertama. Iya ya, udah. Kok cana sih jadinya? Oke, kita sudah ngobrol berapa hari nih? Berapa durasi Mas? 3 jam ya? 3 jam ya. Nanti kita di belakang mau ngobrol lagi. Itu bintang tamu kita nanti selanjutnya. Oh, gitu. Oke Nita, thank you banget kamu sudah datang di studio kami loh ya. Oke, siap. Kamu jangan lupa subscribe nih. Oke, iya belum subscribe. Jangan lupa ya guys, subscribe. Follow juga Nita. Ya, subscribe channelku. Ya, boleh. Apa nama channelmu? Channel YouTubeku Nita Pramesti. Kalau mau melihat karya saya. Tuh benar tuh. Kalau mau lihat lagu-lagunya Nita bisa ada di YouTube channel Nita Pramesti. Yang kemarin gitu. Buat kalian yang suka lagu Bali ya, yang buat yang nggak suka lagu Bali mungkin dari konten ini bisa langsung jadi suka, boleh juga. Gitu ya. Iya. Persen tadi ya. Oke. Boleh juga di subscribe, ingat Nita Pramesti kayak gitu. Terus Instagram juga kalau yang mau lihat foto-foto aku, tapi maaf nggak vulgar. Harusnya vulgar. Itu boleh di follow Nita Pramesti _ Tuh bener, Nita Pramesti _ ya. Single terakhirmu apa kemarin? Sampai lupa single terakhir kok. Saking udah lama banget ngebuat lagu coy. Aku sampai dikomplain anjay. Seriusan aku dapat DM kayak kok nggak pernah ngeluarin lagu lagi. Tuh udah satu masyarakat Bali itu menunggu karyanya Nita Pramesti. Karena gini guys, masih sibuk sama urusan kuliah aku. Sedih. Karena aku nggak beli skripsinya, aku buat sendiri. Woi, kesindir lagi. Yang beli-beli. Sindir terus ya. Beli skripsi ya. Itu teman saya loh. Yang sana sih. Maaf, sorry. Enggak apa-apa, beliau Gak apa kan? Oh ya, jualan ya. Oh ya, mau belajar deh, besok aku mau jual sana juga. Wah ini buat adik-adik kelas. Adik-adik kelas. Oke, Nita, thank you banget. Nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Di mana kamera. Oke. Tadi kita ngobrol tentang masalah pendidikan, tentang dunia perempuan, budaya, lika-liku bagaimana memahami wanita dan menyalahgunakannya. Tadi sudah dijawab oleh seorang perempuan, Nita Pramesti, di mana beliau sudah berpengalaman hal seperti itu ya. Jadi kita sebagai perempuan masa perempuan kumisan. Jiwa memang cewek ya. Ya memang tergantung harga sih. Buat kalian perempuan nih, jaga harga diri, jangan sampai itu merusak masa depan kalian ya. Karena kalau kalian di luar itu kalian membawa nama keluarga. Ketika kalian ada di dalam keluarga, kalian membawa nama baik sendiri. Begitu. Entah itu benar atau tidak, pikirkan sendiri ya. Saya Bill Kramas dan Nita Pramesti pamit undur diri. Jangan lupa subscribe channel GG Media dan juga follow akun Instagramnya GG Media @ggmediabali dan juga fanpage-nya GG Media ya. Kita pamit dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya GG Podcast, bincang bintang bukan sekedar viral. Bye bye.